Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids. Shalom Princess and Princesses. Apa kabar hari ini semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Awesome Kids. Yes I am, yes I am, yes. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus hari ini adik-adik, buat kita semua juga. Kakak sungguh bangga sama adik-adik semuanya. Karena sampai hari ini meskipun ibadah online, adik-adik tetap setia dan adik-adik tetap semangat beribadah. Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik siapkan hati adik-adik, siapkan diri adik-adik, dan kita akan berdoa. Oke adik-adik, lipat tangannya, pejamkan matanya, dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari Minggu yang indah ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersuka cita di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami mampu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah Tuhan Yesus adalah terang dunia. Nah adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik semuanya, kita mau bernyanyi dengan semangat dan sukacita buat Tuhan Yesus. Amin. Jesus be the shine with a pure clear light, like a little candle burning in the night. In this world of darkness we must shine. You in your small corner and I in mine.
Adik-adik, Tuhan Yesus bilang kita adalah terang dunia. Itu artinya adik-adik harus selalu berbuat yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan di dunia ini. Amin adik-adik. Jesus be the shine, first of all for him, where he sees and knows it, evil light grows dim. He looks down from heaven, sees us shine. You in your small corner and I in mine. Haleluya adik-adik, kita mau terus bersinar dan kita mau terus jadi terang buat dunia ini. Amin. Jesus be the shine, Jesus be the shine, Jesus be the shine, Jesus, 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 Jesus be the shine, Jesus be the shine, Jesus be the shine, Jesus, 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 hallelujah. Jesus be the shine, then from all around, many kind of darkness in this world abound, sin and want and sorrow, we must shine. You in your small corner and I in mine. You in your small corner and I in mine. You in your small corner and I in mine. Jesus be the shine, Jesus, Jesus, Jesus be the shine. Haleluya. Luar biasa adik-adik, tetap semangat, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin adik-adik, mari kita menyanyikan lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Emen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, princess and princesses yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Emen yang udah kangen banget sama adik-adik semuanya. Kita udah ada di bulan Oktober ya. Hari ini tepatnya tanggal 4 Oktober tahun 2020. Kita sama-sama tadi udah memuji menyembah Tuhan. Kita sekarang mau sama-sama belajar dari Alkitab kita. Tapi sebelum kita buka Alkitab kita mau berdoa ya. Semua matanya ditutup, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kesetiaan Tuhan membuat kami masih ada pada hari ini. Kami mau baca Alkitab kami mau belajar, dan kami perlu Roh Kudus untuk ajarin kami supaya kami mengerti apa yang nanti akan sama-sama kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Semua anak hebat bilang, amin. Oke, kita buka Alkitab kita. Hari ini baca Alkitabnya nggak terlalu panjang sih, tapi bukan artinya ayat itu nggak penting ya. Kita sama-sama mau buka Alkitab kita dari kitab Yohanes yang ada di Perjanjian Baru. Yohanes pasalnya yang ke-8, adik-adik. Ayatnya yang ke-12. Oke? Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Oke, yang lagi bicara ini Yesus. Yesus kan adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Yesus bilang kayak gini, "Akulah terang dunia." Adik-adik tahu terang ya? Ada terang, artinya ada gelap. Apa sih yang bisa bikin terang? Kalau Kak Emen mau jawab sendiri sih, yang bisa bikin terang itu ada lampu, ada lilin, ada matahari. Bahkan juga bisa dari handphone kita ya. Mungkin adik-adik yang punya handphone atau pernah pegang handphone papa sama mama, tahu ya kalau di belakang handphone itu kan ada kayak light gitu ya, ada kayak senter. Nah itu juga bisa jadi terang. Jadi misalnya ada yang mau dicari di bawah kolong tempat tidur atau kursi gitu, kadang-kadang nyalain terang itu dan barang yang kita cari bisa kelihatan. Yesus lagi bilang gini, "Aku terang dunia." Yesus itu sebenarnya kayak lampu emangnya? Kayak lilin, kayak matahari? Enggak dong. Bahkan dibanding semuanya itu matahari yang udah paling keren ya. Tapi Yesus itu lebih hebat dari matahari. Kenapa? Ya Yesus yang bikin matahari loh. Yesus yang ciptain matahari. Jadi Yesus itu jauh lagi lebih hebat daripada matahari. Terus kenapa sih? Kenapa Yesus bilang dia adalah terang dunia? Karena kayak gini. Kalau lagi gelap nih, mungkin di rumah lagi mati listrik atau kita nyebutnya biasanya mati lampu ya. Itu kan pasti langsung cari apa? Lilin atau lampu emergency gitu ya. Itu yang langsung dicari, terus rumah jadi lebih terang. Kalau adik-adik lagi belajar, setidaknya bisa deh tetap ngerjain PR, walaupun sekarang lagi online sekolahnya. Tapi kalau dulu-dulu nih waktu masih datang ke sekolah, tiba-tiba mati listrik, pakai lilin lumayan lah bisa ngerjain PR gitu ya. Nah, kalau ada terang, gelap itu pergi. Benar ya? Nah, Yesus bilang, "Ada aku, kalian gak jalan dalam gelap lagi." Yesus bilang begini loh maksudnya. Kalau misalnya kita masih berbuat dosa, adik-adik, Kak Emen, kita masih berbuat dosa, terus kita ikutin Yesus yang adalah terang dunia, Yesus bilang gini, "Kalau kamu ikut aku, kamu gak jalan dalam gelap lagi." Artinya, Yesus itu maunya kalau kita udah ikut Yesus, kita udah gak lakuin dosa lagi. Dan itu yang Yesus bilang, begitu ada terang, gelap itu hilang. Terus Yesus juga bukan cuma bilang, "Aku adalah terang dunia." Yesus juga bilang, kamu, adik-adik dan Kak Emen juga adalah terang loh. Ada ayatnya. Kita lihat sekarang di Matius pasal yang ke-5.
ayat yang ke-14 ya. Judulnya di situ sih garam dunia dan terang dunia. Kita langsung ke ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Loh, tadi katanya Yesus yang adalah terang dunia. Kok sekarang kita? Emangnya kita hebatnya sama kayak Yesus? Nah, ini bukan soal hebat-hebatan sih. Kalau soal hebat-hebatan udah pasti Yesus gak ada yang kalahin. Tapi Yesus lagi bilang kayak gini, selain dia adalah terang dunia, kita tuh juga adalah terang loh. Jadi kalau misalnya kita adalah terang, masa sih kita masih bikin yang jahat? Masa sih kita masih bikin dosa? Jadi yang Yesus mau adalah, Yesus adalah terang, Yesus tanpa dosa, Yesus juga mau kita, anak-anaknya juga gak bikin dosa. Gitu. Nah, Yesus tuh mau kita jadi teladan untuk orang lain. Teladan dalam apa sih? Oh iya, adik-adik tahu arti kata teladan kan? Teladan itu artinya yang dicontoh. Nah, jadi tuh kita harus jadi teladan dalam hal mengasihi, dalam hal berbuat baik. Kita jadi teladan. Kenapa? Kan kita terang. Orang itu pengennya tuh deket-deket terang loh. Nah, kalau orang pengennya deket-deket terang, mereka harus lihat emang ada apa di KMN. Emang ada apa di adik-adik Awesome Kids? Emang ada apa di anak-anak Tuhan? Kalau kita bilang kita terang, tapi kita ternyata juga masih suka ngambek, masih suka teriak-teriak, masih suka nyontek, masih suka bentak-bentak papa mama, bentak-bentak mbak. Nanti orang juga bingung, katanya terang dunia kok kayak gitu ya. Jadi sebagai terang dunia yang Yesus kasih nama itu ke kita, kamu adalah terang dunia. Nah, dunia harus lihat bahwa kita tuh benar-benar anak-anak terang ya. Bahwa kita tuh benar-benar, oh iya ya dia itu gak nyontek ya. Oh iya ya dia itu gak suka bentak-bentak ya. Oh iya ya dia itu anak baik ya. Gitu. Oke, nah seperti yang tadi Kak Emen bilang, pembacaan kita gak panjang hari ini. Tapi Kak Emen mau benar-benar berdoa untuk adik-adik semuanya. Dan juga untuk Kak Emen sendiri sih. Supaya kita bisa berhasil, bisa sukses jadi terang dunia. Oke, ada ayat hafalan sebelum kita doa penutup. Ayat hafalannya juga pendek. Kak Emen mau minta semua adik-adik harus bisa hafal ini karena ayatnya pendek banget kok. Dibantuin sama papa, mama, sama kakaknya di rumah ya. Kita mau lihat dari Matius 5 ayat 14a. Tuh, 14a. Artinya itu kalau disebut A itu cuma sampai titik yang pertama loh, Dek. Jadi gini. Kamu adalah terang dunia. Itu ayat hafalannya. Oke? Sekali lagi, kamu adalah terang dunia. Kita sekarang mau ganti kata-kata kamu dengan menyebut nama kita sendiri. Oke? Kita menyebut nama kita sendiri. Emen adalah terang dunia. Oke, semuanya adik-adik sebut nama adik-adik ya. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Emen adalah terang dunia. Oke. Alkitabnya kita tutup adik-adik, kita mau berdoa ya. Bapak terima kasih, memang ayat yang kami baca tidak panjang. Tapi kami tahu asalkan Tuhan Yesus yang ajarin kami dan Roh Kudus yang tuntun kami bisa bukan hanya mengerti tapi juga melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi terang dunia seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Di saat-saat seperti ini ketika kami sedang sekolah dari rumah, kami mau benar-benar menjadi anak Tuhan yang baik. Dan nanti ketika semua pandemik ini sudah selesai, kami kembali lagi datang ke sekolah, kami tetap menjadi terang dunia. Kami anak Tuhan yang ramah, kami anak Tuhan yang jujur, kami anak Tuhan yang penuh dengan sukacita, kami anak Tuhan yang baik, kami anak Tuhan yang lembut, kami anak Tuhan yang rajin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak hebat bilang amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.